Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan matkul pengembangan bisnis dan dengan nama project Alifasto, dan kami untuk mempresentasikan nama yaitu dari Novel. Perkenalkan, nama saya Novel Arenata, NPM 211060020. Perkenalkan, nama saya Faizal Helmi Bisdani dengan NPM 211060032. Perkenalkan, nama saya Rifki Oktaviansa, NPM 111060003. Perkenalkan, nama saya Gita Mereka, NPM 211106000. Saya Ali Taufik Hidayatullah dengan NPM 211060008. Saya Berzal Porsiarjo dengan nomor NPM 211106012. Dan untuk dipresentasikan ke slide 1 yaitu dipersilakan dengan Ginta. Oke, kenapa kita memilih Alifasto? Karena kami ingin mengajar bisnis, desain kemasan produk, karena passion dalam desain dan meningkatkan permintaan pasar untuk kemasan inovatif yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selain itu, bisnis ini menawarkan peluang untuk pengembangan keterampilan jaringan profesional dan memuaskan semangat kewirausahaan. Bagaimana cara kita melakukan ini? Kami menyediakan desain kemasan produk yang menarik dan fungsional, membantu produk klien menonjol di pasar dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kami menghasilkan pendapatan melalui paket layan desain yang mencakup desain awal, revisi, dan produksi, serta layanan tambahan seperti konsultasi branding. Kami juga mendapatkan pendapatan berulang dari kontrak jangka panjang dengan klien yang membutuhkan layanan desain kemasan secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, problem opportunity konteks. Masalah muncul ketika produk tidak memiliki kemasan yang menarik dan fungsional sehingga gagal menarik perhatian konsumen di pasar dan kompetitif. Ini sering terjadi selama peluncuran produk baru saat bisnis ingin meningkatkan penjualan dan branding mereka. Selain itu, masalah juga muncul ketika kemasan tidak cukup melindungi produk selama pengiriman dan penyimpanan, menyebabkan kerusakan dan ketidakpuasan pelanggan. Dan problemnya, akar masalahnya adalah kurangnya perhatian terhadap desain kemasan atau efektif, termasuk kurangnya pengetahuan tentang tren terbaru dan teknik produk yang tepat. Ini dapat mengakibatkan produk tidak menonjol di pasar dan tidak memenuhi ekspektasi konsumen terhadap fungsional dan daya tarik visual kemasan. Dan alternatifnya untuk mengatasi masalah ini, pelanggan saat ini mungkin mencari bantuan dari agen desain atau perusahaan konsultan yang spesialis dalam desain kemasan. Mereka dapat melakukan riset pasar untuk menemukan penyediaan layanan yang dapat menawarkan solusi desain kemasan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan produk mereka. Baik, selanjutnya yaitu customers. Di sini masalah ini sering dialami oleh produsen atau merek yang ingin memasarkan produk baru atau yang sudah ada di pasar. Mereka beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif dan berorientasi konsumen, seperti makanan dan minuman, kosmetik, barang konsumen, dan teknologi. Sering menghadapi tantangan dalam menciptakan kemasan yang menarik dan fungsional untuk membedakan produk mereka di pasar yang ramai. Selanjutnya di sini ada emotional impact. Pelanggan mungkin merasa frustasi dan khawatir bahwa kemasan produk yang tidak efektif dapat merugikan daya tarik dan citra merek mereka di pasar. Selanjutnya quantifiable impact, yaitu dampak yang dapat diukur adalah peningkatan dalam penjualan produk yang dapat diukur dalam penjualan atau pendapatan tambahan yang diperoleh oleh produk yang memiliki kemasan yang lebih menarik dan fungsional. Selanjutnya alternatif shortcoming, yaitu alternatif seperti menggunakan desain kemasan generik atau mengandalkan sumber daya internal tanpa keahlian khusus dapat mengurangi daya tarik produk di pasar dan menyebabkan kerugian penjualan akibat kegagalan dalam melindungi dan mempromosikan produk secara efektif.
Hal ini juga dapat membatasi inovasi dalam desain kemasan dan mengabaikan preferensi konsumen serta tren industri yang berkembang. Slide selanjutnya yaitu diteruskan oleh Braza. Market size estimation. 1. Total addressable market atau bisa disebut dengan TAM. Untuk industri desain kemasan produk diperkirakan bernilai miliaran dolar dengan pertumbuhan yang signifikan di berbagai sektor industri global. 2. Dalam menetapkan konsep alamat pasar atau SAM, faktor-faktor seperti geografi, industri spesifik, dan faktor logistik lainnya mempengaruhi. Potensi penetrasi dalam target pasar ini adalah bagian dari pasar yang dapat kami saingi secara rasional. 3. Dengan melakukan riset bersama pesaing existing, distributor, dan pemangku kepentingan lainnya, kami dapat memahami tingkat penetrasi yang mungkin tercapai dalam target pasar kami. 4. Untuk menemukan ukuran pasar kami akan mengalihkan ukuran pasar target SAM atau SAM dengan tingkat penetrasi yang diperkirakan. Bisa dilihat di sini di diagram kami mencangkup dari wirausaha, e-commerce, dan industri. Selanjutnya, value proposition canvas akan dijelaskan oleh Noven. Goals menyediakan fasilitas desain packaging dan juga desain logo pada wirausaha e-commerce industri. Frustration dalam bisnis desain kemasan produk di Indonesia dapat meliputi tantangan dalam mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi dan menghadapi biaya produksi yang tinggi. Di sini ada Kairi Umar, umur 21 tahun, karyawan, lokasi di Bandar Lampung, adalah memiliki gaya hidup yang modern dan sederhana dengan latar belakangnya sebagai seorang karyawan dalam memenuhi kebutuhan. Tentunya ia mendapat pengalaman desain yang inovatif. Value proposition canvas ini desain yang menarik, yang kedua desain yang inovatif, yang ketiga harga yang terjangkau. Satu produk atau layanan yang kami tawarkan adalah solusi desain kemasan produk yang inovatif dan fungsional yang disesuaikan dengan berbagai industri, meningkatkan daya tarik merek dan pengalaman konsumen. Kedua, desain kemasan inovatif kami tidak hanya meningkatkan daya tarik merek tetapi juga melindungi produk dengan baik. Selanjutnya, desain yang menarik mampu memberikan solusi pada masyarakat dengan value yang ditawarkan. Adanya layanan pelanggan kotak saran dan kritik, melakukan komplain. Solusi yang akan dibacakan oleh Faisal. Ya baik, selanjutnya solusi yang pertama adalah desain custom, yang kedua daya tarik merek, yang ketiga fungsionalitas, lalu ada yang pertama penyesuaian dengan perubahan, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga loyalitas customers. Lalu selanjutnya ada lead canvas. Yang pertama ada problem, masalah umum dalam bisnis desain kemasan produk meliputi kesulitan memahami kebutuhan klien, kompleksitas produk, inovasi sulit, biaya tinggi, dan masalah logistik. Lalu ada solusi untuk bisnis desain kemasan produk meliputi kolaborasi dengan klien, produksi, inovasi, manajemen logistik yang efektif. Lalu ada K-Metric untuk bisnis desain kemasan produk bisa mencakup tingkat kepuasan. Lalu K-Metric untuk bisnis desain kemasan produk bisa mencakup tingkat kepuasan pelanggan dan rasio konversi proyek. Lalu selanjutnya akan dibacakan review. Ya. Unit value
Desain kemasan inovatif yang meningkatkan daya tarik sebuah produk, solusi kemasan yang fungsional dan dapat disesuaikan untuk melindungi produk, layanan tambahan seperti konsultasi branding untuk memperkuat identitas merek. Terus ada Unfired Advantage, yaitu teknologi dan perangkat keahlian khusus, jaringan dan koneksi. Ada juga channel penjualan langsung kepada produsen melalui pameran industri dan pertemuan bisnis, dan ada juga platform online untuk memamerkan portofolio dan memfasilitas komunikasi dan klien. Dan ada juga customer segment, produsen makanan dan minuman, kosmetik dan kecantikan. Dan ada juga produsen elektronik dan teknologi. Dan selanjutnya early adopter dalam bisnis desain kemasan produk adalah merek-merek yang inovatif dan sumber daya dalam pengembangan kemasan baru demi meningkatkan daya saing dan menarik perhatian pasar dengan produk mereka. Dan sekian, terima kasih untuk mempresentasikan produk ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.